pekan ini terhadap PKS. Selamat datang di Prime Time News, Pak Anies. Terima kasih. Selamat datang. Ya, Pak Anies, Anda bagaimana tanggapan Anda terkait dengan banyak yang mengatakan ini prahara terkait dengan adanya penangkapan Fatona di bulan Januari tanggal 29 yang lalu? Jadi kasus individu tidak akan pernah bisa digunakan untuk menghancurkan sebuah organisasi, gitu ya. Tapi menurut saya sejak awal saya menjadi presiden, di dalam pidato saya langsung mengatakan bahwa kita pasti bisa melampaui badai ini, dan insya Allah akan bisa mengubah badai ini menjadi momentum kebangkitan PKS sekaligus. Jadi saya selalu mempunyai pikiran yang positif bahwasanya Allah selalu punya maksud baik di dalam setiap peristiwa yang kita hadapi itu. Karena itu saya menganggap peristiwa ini justru menjadi momentum bagi PKS. Iya, dan terbukti ke dalam juga memang semakin solid partai Anda ya, kader-kader Anda. Baik, Anda juga sempat mengatakan bahwa sejak dipilih menjadi presiden PKS per 1 Februari tahun ini, Anda melakukan 2 strategi, yaitu mencegah demoralisasi internal dan juga mengembalikan kepercayaan publik. Ini terkait dengan poin kedua, mengembalikan kepercayaan publik. Anda tahu bahwa keluarlah sebuah pemberitaan terkait dengan nama Anda disebut-sebut, terutama pekan ini di media massa. Dikatakan Anda juga terlibat langsung dalam merencanakan sebuah strategi pengumpulan dana untuk pemilu 2014. 2 triliun nilainya. Bagaimana Bapak mengklarifikasi ini? Jadi mengembalikan kepercayaan publik itu sejak saya jadi presiden, indikatornya ada 2. Yang pertama adalah kemenangan pilkada di Jawa Barat, dan yang kedua kemenangan pilkada di Sumatera Utara. Sebab yang maju di 2 pilkada ini itu kader semuanya itu. Dan ini pilkada besar. Jadi dengan kemenangan di 2 pilkada ini saya percaya bahwa publik tetap percaya kepada PKS. Karena faktanya mereka memberikan suaranya kepada kita, dan kampanye hitam dengan menggunakan kasus ini buat PKS ternyata itu tidak berhasil menurunkan tingkat kepercayaan publik kepada PKS. Itu satu. Yang kedua, mengenai masalah terakhir, saya harus mengatakan bahwa pertanyaan yang diajukan kepada saya oleh penyidik di KPK itu satu menyangkut masalah sertifikat rumah saya. Gitu ya, ini sudah saya clearkan. Yang kedua itu menyangkut manajemen pilkada. Itu hanya itu sebenarnya itu. Soal soal perencanaan penggalangan dana sebesar itu. Saya ini memimpin pemenangan di PKS sejak tahun 99, tahun 2004, dan tahun 2009 yang lalu gitu ya. Dan tidak pernah saya mengandalkan uang besar untuk kemenangan besar. Saya selalu mengandalkan ide besar untuk kemenangan besar. Ya, terkait dengan kasus Anda yang berada di KPK ini, kasus yang melibatkan sejumlah nama-nama dari PKS. Kalau Pak Anies sendiri merasa treatment KPK ini bagaimana? Karena sempat ada keluhan-keluhan dari beberapa kader Anda bahwa ini tidak adil jika dibandingkan dengan treatment yang dilakukan jika ada kasus di KPK terhadap partai lain. Saya kira sekarang publik sendiri bisa menilai ya, bahwa ada banyak kasus besar yang sekarang ini tersangkut di KPK dan tidak selesai, gitu ya. Seperti kasus Senturi, kasus Hambalang, gitu ya. Tapi saya tidak ingin masuk ke dalam sebuah judgement yang tidak perlu saya berikan, apakah ada perlakuan yang tidak adil atau tidak. Tetapi saya juga yakin publik di sebelah sana juga tahu, dengan melihat panorama implementasi hukum di Indonesia ini, mereka juga tahu bahwa apakah benar-benar ada equal treatment, apakah ada perlakuan yang sama atau tidak itu. Tanpa jadi saya harus mengatakan. Tidak sama perlakuannya. Tanpa saya harus mengatakannya, saya kira juga publik tahu. Taunya seperti apa, Pak? Taunya seperti apa? Kita ingin mengetahui bagaimana point of view dari PKS sendiri. Saya kira di polling-polling sekarang, di online sekarang misalnya kita melihat bahwa dukungan kepercayaan kepada PKS juga dalam kasus ini kan meningkat gitu ya. Dengan langkah-langkah hukum yang diambil oleh PKS, dan saya kira itu menunjukkan bahwa pembelaan publik terhadap PKS sekarang ini mulai muncul gitu. Artinya masyarakat sekarang sudah keluar dari belenggu ketakutan untuk mengoreksi sebuah lembaga yang selama ini dianggap tidak pernah salah itu. Iya, wawancara Sheryl dengan Anies Mata selengkapnya dapat Anda saksikan di Prime Time News besok, Sheryl. Iya, betul. Dan pemirsa, kita akan jeda sejenak. Usai jeda ini kita masih akan hadirkan